kayaknya bikin video lebih susah dari ngefoto kayak gitu. Hah? Oh gitu. Jadi aku kuliahnya accounting. Oh ini. Wow, main Ternyata itu salah satu profesi paling bahaya lah, termasuk kayak gitulah. Goalsnya video wedding adalah untuk memori. Cantik, kayak foto maternity. Ya, selamat datang kembali ke episode kali di Facts Rapper, di mana kita akan membongkar dan mengungkap seputar dunia wedding dan entertainment. Nah, kali ini kita kedatangan tamu spesial nih. Ada yang tahu nggak siapa? Tahu nggak Ivi siapa? aku lagi ya. Kenapa? Bukan aku lagi Oh, tamu spesialnya. bukan dong. Masa kamu terus? Itu ada di depan Apa mau. nih? Iya, kita Halo. Jadi malu. Halo ya. Go. Iya, kita kedatangan owner juga dari salah satu videografer di Surabaya yang sudah menjajaki mulai dari berapa tahun kalau boleh tahu? Kurang lebih 5 tahun 45 segituan tahun ya. lah. Wah, Bukan 45 ya maksudnya. Empat sekitar 5 sampai tahun 5 ya. tahun Bisa dibilang ya. cukup senior juga. Nah, silakan Ko Kris dipersilahkan untuk memperkenalkan sebagai apa dan ownernya dari apa. Oh boleh. Ya. Panggil nama aja by the Nama way. aja Chris Ya, aja ya? boleh. Oke. santai Aku biar- panggil ko aja ya. Iya, Karena oh gitu ya? kayak kebiasaan aja. Oh, iya. Kebiasaan. Emang masih belia ya. Karena masih. Tapi disclaimer mungkin. Oke, Sebenarnya enggak senior banget sih. Oh iya. nanti soalnya ini senior apa? Soalnya beneran salah satu yang masih paling muda kayaknya. Kalau gitu kayak videographer wedding, Oke. bukan cuma di Surabaya. Tapi di Indonesia lah Se-Indonesia. mungkin ya I yang see, mungkin setidaknya tahu satu sama lain mungkin cukup rendah hati. termasuk yang paling Humble. muda justru. Humble ya. Enggak. Oke. beneran. Iya, silakan silakan Oke. perkenalkan ke pemirsa. Nama aku kan Yes. kadang ada yang panggil PT juga jadi PT, bebas. Oh ya, oke. Aku sekarang kerja di Pativana Pativana. Iya. Pativana sebagai apa di situ? sebagai salah satu yang lead videografernya. Oh, wow. Tapi kebetulan kalau di Pativana emang nggak di biasanya fotografer atau videografer vendor gitu kan ada by siapa Yes, siapa. Kalau Pativana emang nggak ada. Jadi emang nggak yang Christian Pativana nggak terlalu. Emang soalnya gitu. kayak emang ada yang lead ada 3 saat sekarang tapi nggak dijual namanya lah. Tapi yang kayak muncul gitu. gambarnya ini ya, Ko Kris ya. Nah itu Oh, tuh dipin nggak Personal sih? brandingnya iya, dipin bahkan dipin yang loh. ada yang dipin ya. Ada ini, kelihatan banget nih. Oh ini pasti owner yang punya ini. Kayak gitu. Itu tadi Mar yang Oh, aku gitu cerita. ya? Jadi 3 tadi Oh iya. yang nggak punya malu cuman 1. Gitu. Personal branding lah ya. Jadi ya gitulah Oke. dijadikan ini aja pajangan aja Pajangan. sebenarnya Siap, gitu siap, makanya. siap. Oke, berarti bisa dibilang karena ini fokusnya di dua-duanya fotografi dan videografi atau memang fokus di videografi kok? Sekarang Yes. banget nih waktu kita ngobrol ini Yes. masih video aja. Cuman Masih kan video. masa depan tempe ya. Oh, Nggak ada yang nggak ada tahu. yang tahu. Bener ya. Tempe. Kok tempe sih? Sorry. Terlalu tua kayaknya Iya, ini mungkin sudah jokesnya Gen Z ya. Tempe. tempe. nggak ada yang tahu. Adanya tempe. Oh, Sorry nggak ada ya. yang tahu. Oke. Karena Kelihatan. tempe itu makanan ya, Beda, tolong. beda generasi. Iya, nggak ada yang tahu gitu maksudnya. Oh, nggak ada yang tahu. Semua Milenial. tempe ya. Sorry, Fe. Maaf. Nggak apa-apa kok. Nggak apa. Kok kalau Oke. memanggil meme juga nggak apa-apa. Oh gitu. Biar aku tambah awet Nggak muda bahaya aja. tuh. Oke. Gak bahaya nih. Oke, lanjut. Oke lanjut nah. Oke, Mi. Jadi saya nggak Iya. tahu, masih fokusnya di videografi ya berarti aku. Saat sekarang ya. Nah, tapi pernah nggak ada job-job fotografi gitu kayaknya? Nggak pernah, Request. belum, Oh belum. memang fokusnya di Iya. videografi. Soalnya emang apa ya? Kalau sampai emang Iya. ada waktunya sampai open service itu juga, Yes. ya emang harus yakin lah. Maksudnya aku lumayan punya sedikit idealis kayak gitu. Oh, gitu. Yang bukan tipikal orang yang hajar aja. Pokoknya ada duit hajar itu. Tapi berani. kok lebih fokusnya tuh di video daripada di foto. Yes. Bukannya kayak kalau aku tahu lihat itu ya, kalau lihat ya karena nggak tahu secara detail. Iya. Video itu lebih ribet dan Ribet. lebih apa ya anggapannya kalau orang Surabaya jelimet. Lebih susah lah. Lebih Masih susah. lebih susah. Taunya kan pokoknya kalau kamera ya pasti untuk foto. Kayak gitu. Iya. Nah video apa nih? Nah apakah gearnya juga beda? Apakah sama seperti yang ada di depan-depan nih? Lebih bagus lah. enggak lah. Jangan Enggak lah, jangan gitu lah. Tiba-tiba Mark 7, Ali. belum rilis, Belum rilis ya, kan? belum rilis.
Nah, apa kok kira-kira? Itu statement yang cukup berbahaya ya tadi. Oh, ya. Jadi- kenapa? karena itu lumayan jadi gunjingnya. Suka. Maksudnya sekarang banget ini yang lagi lumayan rame kayak di threads kan ya. Oh, Di threads tuh Iya, kayak di Threads. fotografer atau videografer lumayan sering bikin threads lah. Oh, Aku sih lah. belum pernah, cuman Oke. kalau lagi senggang bacain kan Oke. biasanya. Oh, Gitu. apa nih kok? Apa ini? Ya itu salah satunya kayaknya bikin video lebih susah dari ngefoto kayak gitu-gitu. Nah, itu adalah satu dua ada yang tidak setuju intinya. Oh, Kalau gitu. aku pribadi lebih ke arah mungkin kesusahannya beda. Emang benar ini jawaban aman banget ya. aman banget. Nggak, Cari tapi benar. amannya, Cari aman, cari cari aman. amannya. Benar, menurutku kesusahannya beda emang. Oke. Nanda, ini jadi kita coba runtutkan dulu ya. Supaya- Mungkin dari yang pertanyaannya IV dulu tadi Iya, ya. boleh, Kenapa kok video milih aja? video, kenapa enggak foto? Jadi emang awal belajarnya video aja. Oh, Yang pertama memang itu, awal belajar video. aku nggak pernah, pada waktu itu belum tahu fotografi sama sekali. Oke. Emang taunya videografi. Yes. Lebih tepatnya mungkin salah satu referensinya mungkin movie soalnya. Oh gitu. Iya. Sorry, saya potong berarti awal belajarnya memang sekolahnya di bidang videografi ya? Sayangnya tidak, ya. Oh. Sayangnya tidak. Oh gitu. Akunya accounting. Oh ini. Wow, blowing banget. Benar. Keras. Oh. Nah, kalau menjawab yang tadi padahal foto harusnya lebih mudah daripada Harusnya, video harus. gitu Paradigma kan. orang awam ya. Benar. Ah, Sebenarnya ya nggak ada yang bisa nyalahin, namanya pendapat kan betul, bebas. betul. Kalau aku pribadi melihatnya mungkin lebih ke arah punya kesulitannya sendiri. I see. Jadi kalau video mungkin lebih rumit karena harus disatukan semua kan. Betul. Jadi one whole story gitu kan. Editingnya lah, Nah, apapun. ya mungkin ada keribetan di situ. Betul. Tapi kalau foto Yes. mungkin ada challenge tersendiri dalam artian karena aku yang berangkat dari belajar video Yes. nyobain 1-2 kali akhirnya untuk hobi aja ya kayak Oke, kalau oke. misalnya traveling atau kayak gimana. Yes. Untuk mendapatkan foto yang bagus Yes. itu benar-benar harus tepat banget momennya waktu kita jepretnya itu. Oh, Bener gak sih? Kalau aku misalnya paham. video, kita kan bisa contoh gini nih, contoh nih ya. Iya. Contoh Mario lagi nangis nih gitu. Nangis. Lagi nangis. Ya. Kalau video, aku bisa record ini terus kan. Betul. Dan di timing tetesan air mata itu jatuh, pasti dapat kan aku Diedit record lah, terus. Di zoom lah. Benar. Gitu. Tapi kalau foto lewat sedetik aja dapat tetesannya. Oh tapi gini. Jadi ada kayak gimana? Berarti kalau misal sebenarnya dari video itu bisa jadi foto kan, entah orang yang screenshot atau apa pun. Ya kali, ya kali. Sebenarnya Bisa. bisa-bisain sih bisa. Bisa kan ya? Karena aku pernah lihat ada beberapa memang ambil aja dari video. Katanya Iya. orang kadang-kadang kalau diedit nggak tahu loh bedanya sampai di foto atau di video. Benar. Ini Diedit. sebelum menanggapi mohon Yes. maaf kepada susu yang lebih Susu. senior Iya. kalau jawabanku mungkin ada yang keliru ya, tapi iya. emang dari yang aku tahu Yes. ini agak teknis dikit. Oke, teknis. Emang video itu adalah kumpulan dari foto sebenarnya. Betul. Kayak itu apa ya teknisnya Betul, sehingga kalau emang di screenshot, di Yes. export gitu bisa jadi foto emang benar. Capture kan. Benar, Capture gitu. tapi kalau sejauh yang kamera yang sesuai untuk digunakan di untuk apa ya? Untuk di industri wedding. Yes. Sebenarnya ketika di screenshot tidak akan mumpuni untuk kualitasnya tidak akan sebagus kayak memang untuk kalau di foto. Dibandingkan Iya. dengan kiri yang untuk foto ya. Benar. Mungkin bisa kalau kameranya yang dipakai untuk movie gitu bisa. Bisa, tapi ya nggak mungkin juga pakai itu di wedding. Aku banget kalau misalnya nggak dapat foto gitu. Jadi video ku SS. Benar. Ku SS. Benar. Tapi kualitinya low banget. Benar. Banget. Awalnya gitu. cantik buri gitu. Ya, apalagi aku ya. Terus screenshot lebih menyeramkan nih. Lower Kok- grade quality. Oke. Oh ya kok. Aku penasaran kok. Pativana ini berdiri kan sekitar 4-5 tahun itu kan. Itu memang dari awalnya yang aku mencoba menjadi kuko ya. Oh, oke. Akuntan nih. Ya. Akuntan nih. Kenapa bisa sampai langsung
putar balik arah ke videografi? Sebenarnya belum sampai puter balik karena Oh gitu. saya belum pernah jadi accountant emang. Oh gitu. Oh I see. Jadi namanya ini ya. Hidup lah ya. Namanya ya Gak ada kan? yang tahu. Namanya nggak ada yang tahu, tempe semua. Apa sih? Masa muda yang Masa muda. begajulan banget. Oh Nggak, gitu. kuliah itu kan benar-benar nggak tahu kan. Betul. Ya aku waktu itu banyak ya. Kebetulan aku adalah orang yang waktu itu mau kuliah apa ya kayak gitu. Kebetulan papaku Amannya di sini lah. ini memang dulu majornya pernah kerja juga accounting juga Oh. bidangnya gitu. Jadi kayak ya udah Kurang lebih lah isinya accounting nanti. aja gitu kan. Ya Masuk udah lah accounting. masuk aja. Setelah masuk ternyata saya tidak suka sekali bekerja di balik meja ternyata. Angka-angka apa ini? Masih bisa bertahan itu sampai lulus kuliah. Mohon maaf, itu biaya kuliah tidak murah. Benar. Iya dong, iya dong. At least S1-nya diselesaikan dulu. Benar. Setidaknya itu kalau suatu saat misalnya ada perdebatan sama orang tua, nah nggak ada yang mau diungkit tuh. Itu aja sebenarnya kuliah selesai atau enggak kan bebas aja. Enggak 100% menentukan kesuksesan. Betul, benar. betul. Cuman kalau di aku waktu itu ya sayang banget, Selesaikan dulu tanggung aja, banget lah. gitu. Oh, berarti setelah lulus langsung nih, kayaknya ini bukan passionku, aku akan mengejar passionku. Jadi waktu itu aku ini mungkin betting. Oh, betting. Jadi sebenarnya masih ini nih. Aku mungkin ini nggak tahu kepanjangan kayak. Yes. Jadi aku justru dulu nggak suka banget untuk bikin video wedding dulu. Oke. Jadi waktu aku tuh belajar pertama kali video itu mungkin waktu kuliah lah ya. Nggak masuk ke yang kayak gitu. Dulu kalau pernah tuh ada orang travel camcorder gitu kan ya rame. Tapi aku nggak terlalu into ke situ. Lebih ke nggak jelas tuh. Oke. Karena organisasi gitu-gitu kan. Betul. Harus ada dokumentasi. Publik kan, publikasi Benar. dokumentasi, yes. Belajar lah akhirnya. Oke. Belajar coba. Kok seru. Kok lumayan seru ternyata. Nggak iya. sampai seseru itu sebenarnya. gitu, masih- Cuman masih. karena aku nggak punya pekerjaan lain aja sebenarnya. Oh, iya, Jadi iya. akhirnya diajak ada teman yang di wedding gitu-gitu kan. Mau nggak bantuin gitu-gitu ya. Freelance lah waktu itu. 1-2 kali. Geli banget aku waktu itu. Geli, jujur aja. geli kenapa? Geli itu karena menurutku terlalu palsu gitu. Pada Wah. saat itu ya. Terlalu palsu. Kasih paham ya, Be? Pada saat itu. itu? Jadi pada saat itu benar-benar kayak aku sebenarnya nggak nyaman pada saat itu. Tapi namanya manusia kan ada naifnya ya. Oh, Nyaman iya. atau enggak daripada Sabtunya habis untuk clubbing. Oh. Mendingan setidak Bermanfaat. ada Pelajari ada saya enggak apa ada ada side job Ada aja side waktu job. itu. Jadi lumayan kan, gitu-gitu Oh. aja. Tapi itu pun jarang sebenarnya. I see, I see. Jalan. Tapi jarang. Tapi tetap ngambil Iya, untuk side job itu tadi. yes. Jadi nggak ada kepikiran untuk fokus di wedding videography dulu. Videography itu. Karena nggak suka dulunya. Oh. Justru pada saat itu lebih tertarik untuk masuk ke movie karena sukanya movie. Akhirnya kan dari movie kalau kita tarik rootsnya Yes. biasanya director Movie movie director itu movie biasa. director itu start salah satunya dari advertising, dari Ya, komersil terus Komersi. ya music video Yes, gitu-gitu kan. Jadi lebih sering berkutat di situ Oh, dulu. dari situ. Ikut lomba-lomba. Oke. Akhirnya gara-gara ikut kompetisi-kompetisi itu jadi ketemulah sebenarnya dari dulu udah sempat nonton tanpa disadari salah satu genre dokumenter. Oke. Oh kayak film medium tuh. Salah Oh, medium. The Medium. Iya, Ya. iya. Horor, film horor. Bener. Yes. Sebenarnya kalau The Medium itu masih mockumentary namanya. Apa itu? bedanya? Documentary itu kayak up documentary. Made Jadi up. film The Medium itu enggak yang real, enggak yang Documentary. hardcore documentary. Karena bukan aku enggak tahu, aku lupa sih apakah itu asli memang based on real story atau enggak, tapi pada saat itu skenario yang pasti. Bisa jadi yang kayak kalau memang pure documentary itu kayak Ngevlog.
Kayak ngevlog. Enggak sampai ngevlog juga. Jadi kayak ini kayak contohnya mungkin orang yang banyak tahu itu Ice Cold. Oke. Jessica Mila itu loh. Jessica Mirna, sorry. Tahu. Yang tahu. Netflix. Iya. Si Esteh itu. Itu salahnya kayak gitu-gitu. dokumenter, Itu hampir iya. dokumenter kayak gitu. Oh, banyak dong ya gitu ya. Film-film dari Nah, oke, waktu oke. itu akhirnya ketemu kliknya itu di situ. Oh. Bikinlah ini ikut kompetisi ini itu gitu. Oke. Kompetisi Ini dokumenter kepanjangan ya? nggak ya ceritanya ya? Jadi enggak, it's okay. jadi itu soalnya salah satu yang mendasari kenapa aku akhirnya klik dan lebih punya ini apa namanya? Puitis banget sih. Puitis banget ya. Enggak, bukan asli. Enggak. Oh, kamu anak indie. Iya, indie. Oke. Punya pikiran untuk kenapa enggak kita self wedding juga kayak gitu. Oh. Jadi coba-coba bikin dokumenter. Yes. Akhirnya untuk salah satu competition itu aku sama teman itu bikin dokumenternya penambang belerang di Ijen. Oh. Terus ke sana sungguhan. Kesana sungguhan. Oh, Kesana wow. sungguhan. Cari akhirnya nemu dan jadi waktu itu kompetisinya temanya itu bentar. Oke. Ganggu banget sih. Kompetisinya itu temanya kayak tentang faith gitulah, belief semacam hal yang kayak gitu. Yes, Kompetisinya. yes. Nah, Apa tuh? Ijen. nah akhirnya Iya, kepikiran karena ternyata itu salah satu profesi paling bahaya lah, termasuk kayak gitu. Karena di kawahnya itu. Karena di kawah terus hirup udara kotor dan Belerang-belerang ternyata dan- seberat itu. Oh Gitu. iya. Bikin dan lebih tahu dalam intinya. Kan tuh real yang Iya. yang kita bikin Iya, real. betul. Ketika jadi videonya ternyata bisa menyentuh banyak orang pada saat itu ya. Nggak tahu ini yang aku rasain karena kayak di repost. Yes. Yang akhirnya maksudnya yang bukan masalah di repostnya mungkin yang bikin aku kaget. Yang aku kaget adalah ketika kehidupan yang waktu itu cukup berat itu Yes. di repost oleh banyak orang sampai bisa ada charity untuk intinya problemnya pada saat itu bahwa sekolahnya Yang di di dekat sana itu kekurangan. kurang layak lah Kurang layak. gitu. Jadi si bapak bang ini Yes. mengorbankan tubuhnya supaya anaknya pinter. Oke. Dia punya kepercayaan jika anaknya terus sekolah akan pinter, tapi pada kenyataannya sebenarnya sekolahnya itu tiap Kurang hari layak. mungkin kebanyakan pendidikannya itu latihan, nari kayak gitu. Jadi kan wah kurang nih gitu ya. Sehingga sayang banget kayak sebuah kepercayaan pada sesuatu yang belum tentu terjadi. Itu yang mirisnya, ironisnya waktu itu yang diangkat itu. Nah, ternyata dari video itu bisa kayak tarik attentionnya banyak orang untuk bantu. Pengalaman dan- Emang nggak sebesar itu tapi at least bisa kayak bikin mini perpustakaan, bisa kasih pelatihan untuk guru di sana. wow. Terus bisa untuk kasih bapak itu sebuah apa ya, anggaplah safety. Waktu itu dia pilihnya kambing. Karena dia merasa kambing itu adalah harta yang menurut mereka untuk insurance-nya jika dia tiba-tiba tidak bisa bekerja lagi, paling nggak ada ini gitu. Dan bisa kasih itu. Nah, wah ternyata segininya ya. Aku nggak pernah kepikir waktu itu bahwa akhirnya sebuah apa karya gitu ya bisa berdampak sebesar itu. Yang waktu itu aku percayanya jika nyata. Anggaplah waktu itu mungkin aku terlalu banyak settingan dan lain sebagainya mungkin tidak mungkin. Ya. Dari situ aku kepikir tiba-tiba wedding ini kan acara yang sangat personal. betul. Once in life. Benar. Kayak nggak pernah terjadi lagi. Pikiran itu ketemu lagi dengan pikiran yang selama ini mungkin aku lumayan ya itu tadi agak gedek kalau shoot wedding kenapa kok terlalu palsu gitu ya. Plus kalau setiap kali aku jadi tamu pada saat itu kayak saudaraku, mungkin temen belum waktu itu karena lebih banyak saudara yang lebih tua. Nggak gini deh, orang lihat videonya kayak gitu rasanya gitu. Jadi kayak kenapa kok justru yang sesuatu yang lebih personal lagi nggak dibuat seril mungkin. Pada waktu itu yang ada di pikiran itu aja. Akhirnya setelah dari itu ya masih lanjut dokumenter lagi.
cobalah buka Pativana bareng sama orang-orang yang teman-teman yang punya pikiran yang sama. Intinya kayak gitulah. Oh, Panjang ya, mohon maaf. Oke, paham. Menarik tapi ya. Menarik. Kita jadi Behind story-nya. akhirnya tahu memang dari awal pembuatannya itu memang menggunakan ini ya. Hati juga, pengen. Tapi namanya juga Bisa unik dibilang loh. begitu. Pativana. Nah, apa nih? Ya artinya apa? Pativana. Pativana. Kok kayak nama ya? Ivana. Oh, Ivana. Oh iya. Kok di spill sih? Gak denger kan? Kenapa? Mungkin banyak yang cari ya. Jadi ya IG-nya apa ya? Jangan loh. Katanya mau jadi influencer. Oke, sorry kita back to topic. Okay. Pativana. Apa itu artinya Pativana? Atau kenapa memilih? Itu temanku yang nemu. Oh. Kebetulan aku kayaknya lumayan buruk tesku kalau untuk mencari nama-nama seperti itu. Jadi Oke lah. Nama estetik, tapi estetik loh. Nah itu bukan aku soalnya. Soalnya temanku itu. Jadi dia nyari-nyari. Pernah baca apalah semacam artikel atau buku yang kayak bahas Sanskrit bahasa Sanskerta. Nah ada sebenarnya itu Pativa kalau nggak salah sebenarnya kayak ini nggak yang pure Sanskritnya deh. Itu artinya holy matrimony. Sudah di modif gitu ya. I see. Gitu. Tapi yang menarik ini memang historinya ternyata begitu dalam ya. Dan yang aku lihat berarti Koko bertiga ya ingin membuat suatu perbedaan di dunia industri videografi wedding ya berarti. Videografi wedding. Bisa dibilang begitu lah. Ya bisa nih dibuat yang real nih gitu ya. Nah, nama sih baru ini kan baru graduate ya. Masih Penuh bisa dengan- nih, gitu. Belum tahu ya. Ternyata emang tidak ada yang tertarik. Ini nggak jelas gitu. Oh kenapa? Bisa diceritakan? Ya kan Dari awal. ini ya. Meskipun sekarang udah jauh lebih beragam mungkin ya. Yes. Ini baik lagi cerita-cerita dari para suhu-suhu daripada senior-senior. Betul. Emang karya-karya di wedding mungkin stereotipnya itu sangat kuat. Jadi maksudnya foto wedding itu kayak gini nih. Iya. Video wedding itu ya kayak, Template-nya nih. ya ada stereotip kuat lah kayak gitu ya. Betul. Ketika akhirnya waktu itu ini waktu awal itu kan Yes. ya. Coba ngomong gini atau ya jelas nggak ada yang tertarik karena kayak apa ya? Belum pernah ada kan ya? Benar. Dari awal tuh yang apa treatment pertama yang waktu itu dijalankan adalah apa kita nggak ngarahin kayak gitu ya. Orang tuh udah mental semua kayak terus mau apa kalau tidak diarahkan, aku harus ngapain di depan kamera Terus kayak yang gitu ngedirect lah. siapa itu? Kenapa? Yang ngedirect gitu siapa? Awal-awal gitu. Yang ada sebenarnya dari awal sampai sekarang, Faye, emang kita sebisa mungkin tidak mendirect. Justru berarti realnya, terserah naturalnya nih. ini emang Kita mau Benar. ngapain gitu. Benar. Wow. Jadi Sebenarnya. ya berarti stereotipnya kan kayak pokoknya fotografi, videografi gini, pokoknya angle-nya Disclaimer. seperti aku nggak ngomong itu buruk ya. Baik lagi, semua punya ada benar. Semua punya beliefnya masing-masing. Iya. Cuman kan kebanyakan orang biasanya di direct kan. Ya, Kayak gini. posnya Tapi ya gini. emang kalau di kamera itu kalau emang kita nggak kepengen kayak gitu tuh feel-nya tuh beda gitu. Betul. Feel-nya beda. I see. Keluar gitu ya, hawanya. Iya. Itu kelihatannya ya Pak ya? Kalau fake. Kalau fake sebenarnya kembali lagi lebih ke roots-nya ya mungkin Mas. Iya, oke. Roots-nya ini even or sekelas Tom Cruise pun gitu Yes, ya, yang yes. bisa bawa sebuah karakter itu jadi real. Jadi hidup gitu. Ya, sebenarnya kan itu adalah sebuah cerita yang memang made up juga kan. Betul. Maksud aku adalah Ada yang fiksi, ada yang gitu. kerasa atau tidaknya bahwa sebuah video itu fake atau tidak, Yes. menurutku bukan jadi poin. Oke. Karena ini kan mungkin kita tariknya dari goalsnya video wedding dulu nih. Ya. Oke. Kalau bagi aku, Yes. mungkin semua lah di dalam Pativana pun Yes. semua juga goalsnya video wedding adalah untuk Betul. sebagai kenang-kenangan. Unforgettable moment, memory. Karena wedding itu penting kan gitu. Betul. Jadi jadi kenang-kenangan. Oke. Kalau tujuannya untuk jadi kenang-kenangan, Oke.
satu-satunya target audiens utama ketika Yes. kita buat Yes. itu kalau di kita adalah groom and bride-nya. Karena dia yang Exactly. akan membawa memori itu. Bukan penonton yang lain, Yes. teman-temannya atau itu Nanti mungkin juga ya disimpan boleh kan di ya. dia kan. Tapi benar. Dia mau rewatch lagi juga. Benar, tapi yang paling utama yang pegang memori itu adalah bride-nya gitu kan. Yes. Nah, jadi kalau ditanya misalnya apakah se-fake itu atau tidak, kerasa atau tidak, Yes. menurutku ketika itu video yang memang bukan aslinya, Yeah. groom and bride-nya kan dia juga tahu karena dia yang dia. Iya, Maksudnya iya. dia jadi kehilangan apa mungkin Iya, kalau iya, aku inilah kayak sense of belonging-nya Tahu. di videonya itu yang menurutku mungkin tidak menjadi sekuat itu. Nah, mungkin kalau diurut lebih ininya lagi ya. Iya, iya, diurut kalau bercanda aku tadi. Kau gak perhatiin kok. Ini milenial. Iya, Tapi aku masih masuk kok. Oh, masih masuk Masih ya? masuk ya? Masih. Mulai adaptasi kok. kalau diruntut Iya, kalau diruntut lebih jauhnya sebenarnya kenapa pada saat itu tapi ini belum aku dapat dari awal ya. Jadi Oke. proses jalan-jalan Proses. mungkin sampai ke sekarang ketika kita nggak involve terlalu jauh Yes. dalam pembuatan videonya itu di wedding. Sebenarnya benefitnya itu bukan cuman untuk supaya videonya natural atau mungkin bukan itu iya salah. Tapi yang akhirnya aku rasain jadi poin penting lagi adalah wedding ini kan sebuah hari yang kebanyakan akan sangat tight. Pasti Untuk dong, yang acaranya menjalani. Bener-bener sibuk banget lah. Benar. Apalagi kemarin aku sendiri baru married. Jadi iya. udah Tahu menjalani dan bener-bener. kayak wah gila. Padahal acaraku tuh udah diusahakan Simple. mungkin tapi masih tight gitu kan. Oke. Jadi sangat cepat gitu. Oke. Di hari yang sangat cepat itu dan begitu banyak hal yang harus dilakukan. Yes. Kebanyakan itu kan mungkin arahan yang akan diberikan tuh kayak di pagi hari itu kan. Betul. Mostly ya. Nah, aku itu mungkin merasanya ketika pagi itu sudah banyak kayak dicekokin atau dan secara action. menjadi sulit untuk orang itu groom and bride-nya kayak being present ya, kayak wow aku ada, kita itu kan kadang kalau hidup kayak kalau lagi liburan atau apa, wow aku lagi di Tokyo nih, ternyata impianku terwujud ya, kayak gitu ada. Bisa merasakan sih. Nah, Dia cuman kayak ngikutin arahan Iya. doang jadinya. benar. Lebih ke arah karena ini ya. Sama kalau kayak kita lagi ngerjain sesuatu, tiba-tiba ambilin ini dong, kita jadi nggak bisa fokus karena Betul, lebih ke betul, sana betul, sebenarnya. betul. Bisa menjadi diri sendiri pada saat di situ. Ya, lebih ke enjoy lah, ke dalam lah, lebih ke arah Ya, situ tapi ya. itu juga agak stigma ya, karena apapun dari pihaknya memang kamu tinggal ngikutin aja, terima beres. Benar. Juga ya. Maksudnya aku tapi juga nggak against itu kok. Akhirnya tapi akhirnya ada kekurangan itu ya. Akhirnya apapun yang dilakukan ya udah pokoknya tinggal nurut. Nah, ini disclaimernya ini adalah vision gue ya. Ini iya, POV menarik, ku. menarik, Ya. Mau tanya aku, Apa nih, Be? Mau nanya Ada apa sih? nggak? Silakan. ada nggak pasangan yang dia itu pura-pura bahagia cuman demi dokumentasi aja? Cuman demi ini ya, momen pokoknya aku pengen aku upload di sosial Iya, media, oke. biar nanti gitu. videonya waktu aku upload di IG tuh kayak kelihatan wah Padahal so sweet banget gitu. Padahal Scam. gimana? Ada nggak kira-kira? Pertanyaan yang sangat berbahaya ya, sorry. Kok semua pertanyaanku dia ya sih? Wah, ini hati-hati dulu. ini yang kadang ya Mare, jangan Iya. kaget ya kayak gitu. Oh, benar, betul. Boleh nggak sekarang kaget tapi? Sudah ada disclaimer kok. Jadi Udah ada disclaimer ya, memang nggak boleh kaget. emang nggak boleh. Gini, jadi Koko jawab ya Me ya. Oke Koko. Siap. Oke, gimana? Kalau sejauh ini, balik lagi mungkin ada hubungannya tadi dengan yang aku cerita, hokinya Pativana ketemu dengan couple-couple yang match sesuai. yang dengan- match, yang betul. punya belief yang sama. Yes. Sejauh ini sebenarnya kalau yang pura-pura mungkin jarang banget. Ini kembali ke pengalaman pribadi, otomatis yang dihandle kan. Ya. Betul pasti. Kalau pura-pura sih mungkin nggak ada. Oke. Setahu aku ya. Oke. maksudnya. Ha. Kayak beneran terasa lah kalau real. Ah. Tapi kalau yang memang tidak happy, ya sebenarnya. Oh, maksudnya apa? Tidak Jadi happy? itu dalam artian gini.
Jangan bilang tengkar waktu. Kita tidak happy di waktu hari weddingnya, menarik. Nah, lebih ke arah mungkin ini. Kupas sih, Benar. Pas nih. Jarang tapi malah nggak pernah kalau tidak happy-nya itu soal relationnya enggak. Biasanya waktu di setnya, Kenapa? waktu di tempatnya ya. Lebih ke ini. Semakin ke sini kebetulan tuh ketemu dengan beberapa couple yang sebetulnya mereka itu lebih melihat pernikahan sebagai sesuatu yang lebih personal, lebih simple. Dia nggak suka ketemu dengan banyak orang kayak gitu-gitu. Nah, kan kalau tradisinya orang tua kita kan enggak begitu kan. Jadi mereka itu kayak banyak, mungkin bisa dibilang tidak terlalu happy dalam tahap itu. Tapi kan karena balik lagi tugasnya kita bikin kenang-kenangan gitu kan. Ya enggak apa-apa, apa adanya aja. Aku selalu bilang, dan itu emang di Pativana salah satu yang couple-nya dia bilang apa adanya kok. Aku cuman pingin ini cepet selesai gitu. Dari pagi mau pingin apa? Aku pingin ini cepet selesai. Terus reaksi kok kayak apa? Ya apa? Ada kagetnya, tapi nggak sekaget. Maksudnya kagetnya itu di meeting sebelumnya mungkin. Karena jadi salah satu treatmentnya yang dari awal sampai hari ini aku pegang. Emang aku harus ngobrol dulu, aku harus kenal dulu sama setiap couple-nya. Enggak bisa baru kenal hari itu. Aku harus kenal sebelumnya, harus jadi teman dulu lah. Supaya nyaman, dan kalau nyaman mereka baru bisa untuk enjoy to the fullest kan gitu. Nah, jadi aku udah tahu kalau memang mereka nggak nyaman untuk harus melakukan segala macam prosedur itu. Betul. Tapi karena memang untuk membahagiakan orang tua harus mereka lakukan. Nah, tapi uniknya, jadi kenapa aku nggak apa-apa dilakukan aja, kembali lagi ya, jangan sampai yang nggak happy relationnya ya. Sejauh ini aku nggak pernah jujur aja. Yang nggak happy relationnya itu, karena kalau yang nggak happy relationnya berat mungkin, benar. Yang mungkin nggak happy itu kayak situationnya, kayak gitu-gitulah. Nah, jalan tuh sepanjang hari kayak gitu ya. Dia tuh juga super nggak suka diarahin sebenarnya kayak gitulah. Orangnya kebetulan case ini ya, contoh case ini dia juga berdua sangat tidak suka, nggak nyaman sebenarnya. Kayak waktu habis diminta untuk ayo foto pelukan gitu ya. Dia bisa kayak ini santai kan, karena ini orang Surabaya banget nih dia. Cantik kayak foto maternity cok. Aku tahu, itu pasti waktu masih nikah muda gak sih? Biasanya orang-orang yang masih muda tuh kayak gitu. Semi itu ya. Aku gini kayak gitu. Ini aku di PP ya. Itu dari ininya aku bener-bener role playin dia gitu ya. Beneran diekspresiin. Terus ekspresi ceweknya gitu. Iya ketawa-ketawa karena dia juga nggak nyaman sebenarnya ceweknya itu. Tapi di akhir, maksudnya aku salah satu ini mungkin apa namanya ya, kayak satu pesan yang selalu tak pegang juga sama yang lain juga. Yang paling penting berusaha untuk enjoy aja. Even di situasi itu yang mungkin kurang nyaman, jalanin aja. Karena ini belum tentu keulang lagi kan. Nah, even orang ini pun akhirnya di ending, aku coba cari, aku bilang, oke, ini mungkin hari yang kalian tidak bahagia. Tapi kalau untuk kenang-kenangannya ya kan, aku mungkin pengen tahu Kak dari kalian, at least apakah ada satu hal positif yang bisa diambil. Dan dia merasa, oh ternyata dia juga baru sadar. Ini salah satu hari yang dia paling tidak nyaman. Tapi ternyata setidak nyamannya hari itu, ketika dijalani berdua, itu jauh lebih ringan ternyata. Ini bahasanya ya, ini bahasanya udah tak perhalus. Kalau bahasa aslinya dia, hari kita, aku masih inget banget nih. Kayaknya couple tercinta ini diingat terus. Jadi gimana? Iki hari ini taek cok katanya. Tapi setaek-taek hari ini ternyata kalau dijalani berdua jauh lebih ringan gitu. Nah itu
bisa menjadi refleksi ke depannya ini. Iya, at least aku Lip tintku. lip tintnya. At least itu yang mungkin selalu tak usahakan lah. Maksudnya ya apa yang aku ingin buat. Jadi di videonya itu ya. Dari awal sampai 3/4 full isinya keluhan, ini semua isinya itu. Dan menurutku itu tidak menjadi masalah ketika memang itu yang dirasakan kok. Tapi di akhir ternyata itu ada twistnya gitu lah. Ya itu tapi real juga, bukan aku yang nyuruh. Ayo harus positif, enggak juga. Untuk kenyataannya, aku tuh cukup percaya namanya kenang-kenangan itu kan pasti itu yang real ya. Mau itu baik, mau itu buruk. Suatu saat ketika kita ingat itu lagi, pasti ada hal yang bisa kita dapatkan. Betul. Tapi itu bener ini ya, menurut saya, karena saya pernah juga di dunia entertainment, saya juga pernah penari korup juga, handle klien, saya masih masukkan itu sebagai kategori art. Kayak koko arrange orang, direct orang, dan lain-lain itu kan. Pada saat klien bilang, apa tadi kok yang awal-awal yang denial itu, aku sebenarnya nggak mau apa yang lain tadi bilang gitu, yang kok kayak cekek gitu dari awal. Sebenarnya aku nggak mau gitu loh. Oh, mas case yang lain tadi ini kan? Iya, Mas? case yang lain tadi. Ya maksudnya dia sebenarnya juga nggak enjoy untuk bisa untuk nikah serame itu kayak gitu-gitu. Lebih ke Maunya arah yang private, punya orang. iya. Gitu. Dia kalau orang yang ya kalau bisa di gereja aja udah di gereja aja. Itu kan kayak ngerasa kita nggak terlalu di apresiasi gitu kerjaan kita. I know, maksudnya kayak aku loh kayak gak dihargai di sini gitu Soalnya art itu kan kayak kita sudah ngerancang ini semua supaya menjadi kamu bagus, tapi kamu kayak buang gitu. Kayak aku nggak butuh kok kayak gini. Kok nggak ada feeling kayak gitu? Nah, mungkin bedanya Mar. Kalau yang jadi gini. Pasti ada lah feel itu pasti pernah dirasakan. Cuman bukan ke orang yang kalau mereka tidak sebenarnya kayak kembali lagi meskipun itu jarang ya. Ada beberapa orang yang kayak oh ya mereka harus untuk membahagiakan kiri dan kanan, dia harus menjalani weddingnya itu harus dia ikuti aja gitu. Meskipun nggak saya itu kan ada. Tapi sejauh ini mereka yang begitu dan tapi pilih Pativana, mereka appreciate memorinya tetap. Bukan nggak appreciate memorinya. Saya bilang itu nah, mudah gitu. Benar. Tapi Gitu. yang mungkin kalau yang ada rasa kayak wah gini ya, itu lebih ke arah kalau yang mereka sebenarnya nggak setuju banget dengan value yang dipegang. Jadi maksudnya kita nggak ketemu nih sebenarnya. Gitu itu tadi makanya aku sebenarnya bukan karena rasa itu ya, tapi lebih ke arah loh kalau memang bukan ini yang dimau, lebih baik sama orang yang tepat kayak gitu. Bukan karena aku sakit hati gitu lah. Karena juga optionnya tuh banyak. Tapi aku penasaran deh kalau misal tadi kan kok ceritakan ada orang dia tuh kayak disuruh foto gitu kok ngomong aduh kayak foto maternity, terus kau ngapain action di situ tuh kau ngapain kayak tanggapan kok kayak kau tetap mengarahkan dia tetap foto kayak gitu atau ganti gaya atau ganti ini atau kau ngomong gini ya terserah wis gak tau gak mau ya wis gak tau foto atau kayak gimana gitu kan. Mohon maaf Gak jadi ngambek. Ya kan pasti bingung toh tanggapannya gimana gitu. Karena sebenarnya aku nggak ngarahin sama sekali, itu yang ngasih arahan juga bukan aku yang tadi. Aku jadi nah ini mungkin kalau aku boleh share dengan belief seperti ini memang kayak treatmentnya Pativana kayak apa memang kayak aneh banget kan soalnya mau gimana caranya biar bisa real. Jadi itu tadi nama misalnya nih Mario sama Ive yang akan menikah gitu ya. Namanya kita mau menikah itu kan pasti punya imajinasi kan. Sebenarnya dari pagi itu udah jelas lah. Ekspektasi lah. Udah ada ekspektasi. Otomatis pagi itu misalnya Mario nih ketika tahu nanti siang akan mengucapkan janji nikah gitu. Kalau memang itu membuat nervous, akan sangat kelihatan grogi kan. Kelihatan pasti dong. Ya hidupi aja grogi itu. Oh enggak, aku tuh kayak CCTV gitu. Jadi datang nyapa, aku akan ikuti terus. Entah itu dia mau ngopi kayak
Entah itu dia mau bercanda sama temennya kayak. Entah itu dia mau ternyata ada orang, jadi kan macam-macam banget orang ini. Ada yang dia bisa keliling ke kamar saudara-saudaranya nyapu ketawa-ketawa. Ada yang orang hanya cuman duduk dan diam. Dan itu semua aku ikutin. Berarti kau pure kayak coba kamu kayak gini di setting gitu. Mungkin kalau setting 100% mungkin aku bisa bilang hampir nggak pernah setting in a way hal yang dari aku ya. Itu mungkin 100%. Apalagi sekarang. Kalau dulu mungkin masih pernah lah. Sekarang benar-benar. Kalau sekarang benar-benar 100% mungkin aku bilang nggak pernah. Kalau setting sesuai dengan, jadi contoh gini, baru aja kemarin weekend ini. Cowoknya itu cerita, aku super pingin lihat, mereka pasangan yang cukup lovey-dovey banget. Oke. Dia pingin lihat ceweknya dengan wedding dressnya itu jalan dengan jarak yang cukup jauh. Dia bisa lihat dari jauh sampai dekat gitu. Capek dong. Nah capek ya. Capek dong. Iya gak sih? Ada memang, maksudnya pingin tuh bukan untuk video loh. Dia pingin merasakan, melihat calon istrinya jalan mendekat tuh, dia ingin experience itu gitu kan. Tapi dia nggak tahu gimana caranya. Nah aku bantu kayak cuman kayaknya kamu berdiri di sini aja. Oke, pintunya yang dari sana ditutup ya. Oke. Aku cuman bantu sampai di situ aja. Sisanya gimana cara jalannya, apa yang akan diekspresikan itu semua tergantung iya. Kayak gitu. Dan itu hanya akan berlaku ke orang yang memang punya keinginan experience itu, nggak mungkin apply ke orang yang nggak mau, ngapain? Kalau nggak selavi-davi itu nggak akan cocok, contohnya gitu ya. Jadi benar. Itu yang terjadi kalau dipaksain menurutku. Jadi justru aku akan mengikuti benar-benar. Nah mungkin instead of mengarahkan, aku biasanya 1-2 kali mungkin akan lebih ke trigger sesuatu. Nah karena menurutku kita tetap nggak bisa dipungkiri kita hidup di Asia ya kan. Asian value ini kan membuat kita ragu untuk mengekspresikan sesuatu. Iya. Aku melihat banyak banget misalnya orang akhirnya aku tuh kayak semi bisa merasakan gesture-gesture tertentu. Contohnya ketika deket udah misalnya first look nih ya. Contohnya kalau di wedding mungkin real case-nya first look. Setelah saling ketemu nih. Betul. Aku tuh kayaknya pengen cipokan deh ini gitu. Oh my Dan god. contohnya gitu ya. Contoh. Deep banget sih. Contoh. Loh, Oke. Contoh. Karena kan sudah kebiasaan. mungkin sorry bahasa aku yang terlalu vulgar kayaknya. Gak apa-apa. Kayaknya pengen kiss deh gitu. Sorry. Romantic kiss. Romantic Kiss kayak ini udah. Benar. Kalau nggak salah kan 1 hari nggak boleh ketemu ya kalau nggak salah ya. Atau beberapa hari gitu. Macam-macam sih itu. Ada yang kepercayaan gitu, gitu lah. Kan udah lama terus nggak pernah lihat pakai wedding gown. Benar. Kan Terus cantik gitu ketemu-temu. Benar. Oke. Tapi emang benar, maksudnya kan mau kiss atau hug itu kan kayak bisa sangat menyalurkan energi gitu kan. Betul. Nah kayak gitu loh. Dan itu kelihatan maksud aku. Maksudnya kayak ini bukan ini ya, bukan nafsu ya. Bukan nafsu yang birahi itu loh. Tapi lebih ke arah kayak mereka itu kayak memang ingin peluk banget kelihatan. Tapi kan pasti sungkan dengan begitu banyak orang gitu kan. Di depan teman-teman. Nah itu mungkin yang aku lakukan tuh sebatas kayak kalian nggak mau peluk peluk aja loh kalau mau. Kayak gitu. Nggak harus ditahan. Nah itu, tapi kalau ternyata salah juga namanya kan saya bukan ini ya, bukan dukun ya, bukan cenayang. Jadi bisa salah. Enggak. Oh ya nggak apa-apa. Harus dilakukan. Itu pure cuman anggap aja hati gitu lah. Kalau salah ya biarin. Tapi gimana? Itu enggak. Ada enggak? Aku tuh penasaran juga. Ada enggak kayak bride sama groom dia tuh mungkin saking eksisnya kayak dia fotoin dong. Aku ini ya apalagi ya gitu-gitu. Ada enggak kira-kira? Ada pasti influencer ada. Gitu. Atau makanya influencer kan. Aku harus di capture nih. Iya, ada enggak? Moment gitu. Tapi sebenarnya tanpa, kalau every moment harus di capture sebenarnya justru karena aku nggak ngarahin. Aku kan nggak tahu kapan sesuatu akan terjadi. Jadi memang kayak aku lebih sering take everything gitu kalau bisa. Nah, tapi kalau yang biasanya kayak emang mereka aktif di sosial media, mereka kan akan lebih banyak bikin konten tuh sebenarnya. Ya sebenarnya sih kalau perlu ya
ya aku juga nggak apa-apa bantu ngontenin, tapi kebanyakan zaman mereka hire content creator sendiri sih. Iya, Oh, I see. lebih ke arah gitu. Masa kayak aku lagi cantik banget nih aku Iya, lagi. fotoin dong foto gini gitu. Kenapa? Oh, kebiasaan ya? Oh, enggak sih. Kalau cuman pergi doang kan cewek kan wajar ya kayak gitu. Oh, iya. Oke. Apalagi kalau outfitnya bagus. Haha. Mantap. Oke. Wah, ini ya cukup ini ya. Cukup nggak Dunia- penting ya gitu. Bukan, maksudnya aku nggak sampai tahu ternyata videographer sampai tidak hanya pegang kamera ternyata. Sampai emotionally, sampai psikologi, sampai pikirnya sampai segitunya. Ya mungkin semua punya caranya masing-masing. So, ibaratnya kalau punya skill fotografi atau videografi tapi nggak punya skill untuk communication, nggak punya skill untuk psikologi, mereka juga akan nggak bisa menyampaikan. Ya, Bikin momen mungkin itu. setuju. Wah, iya. Justru aku diem malah kalau dalam hari H kan. Kayak itu tadi. Supaya hasil TV. Ya, benar. Seolah jadi biarkan mereka senatural mungkin, seolah tidak Benar. ada yang ya kadang-kadang kan kalau nggak biasa di depan kamera kan pasti kalau ada kamera dia akhirnya lebih ini nggak sih Nggak tahu mau ngapain gitu loh. meminimalisir kontak fisik terus seperti mereka biasa pacaran dan lain-lain gitu ya. Nah itu mungkin akhirnya yang pertama harus ada meeting itu tadi dulu. Betul. Yang aku percaya untuk ngobrol sebenarnya bukan meeting kayak gimana, bukan meeting partai gitu, bukan lebih ke Meja bundar. saling inilah, kayak aku menceritakan apa yang aku percaya. Aku tahu mereka, karena memang nggak semua pasangan harus gandengan kan. Betul. Ya, kalau memang Ada yang jadi ya kalau mereka memang even ada yang mereka bercandanya gini, kita love language-nya physical attack gitu. Ada yang kayak gitu, bukan physical attack. Physical abuse. Iya gitu. sedikit jambak gitu. Jadi ada it's saling pasangan umpat-umpatan gitu banyak. Loh ini bukan karena umpatan marah loh. Ya. Emang gitu aja, mereka jadi teman lama kayak gitu kan ada. Semakin sayang. Iya. Why not gitu. Nggak harus tuh sama. Oke. Jadi ya sesuai dengan yang nyatanya. Menurutku kalau kayak gitu chance untuk demam kamera itu lebih turun. Betul. Mereka nggak harus made up sesuatu juga. Mereka menjadi diri mereka Iya. sendiri. Iya. Yes. Oh iya. Gitu. Oke. Itu yang stigma itu yang ada di para pasangan itu kan akhirnya malah tidak hidup momennya karena nggak merasa semua harus didirect, kamu harus gini. Ya, bisa mungkin gitu. Tapi kok nggak pernah ngedapetin klien dia itu punya ekspektasi hasil videonya tuh bagus, kayak aku mau kayak video orang-orang Korea, orang-orang Ngasih Hollywood. portfolio nih gue. Aku mau gini. Aku mau kayak gini-gini, tapi dia budgetnya pas-pasan. Tawar tuh. Ada nggak? Kalau kayaknya ya, biasanya kan dealing itu terjadi ketika ekspektasi dan apa yang ditawarkan ketemu gitu kan. Betul. Kayaknya kalau ekspektasinya terlalu tinggi dan nggak ketemu, kayaknya nggak jadi deal. Jadi nggak jadi, kan pasti gitu ya, pasti nggak, belum tentu jadi klien gitu. Iya. Entah kok dia yang nurunin nih. Iya. Oke. Jadi lebih ke arah bagus itu kan lumayan luas. Ya. Bagus itu luas. Nah, karena saat sekarang ini ya, salah satu strateginya saat sekarang kan emang kenapa sering kayak Pativana sering share konten kayak gitu, share apa yang kita percaya, tujuannya itu lebih ke arah selain ini ya, selain part of promotions, part of marketing, juga untuk supaya orang tahu dari apa yang kita kerjain. Otomatis kalau memang nggak sepaham gitu, mungkin orang-orang itu juga nggak akan datang kan akhirnya. Betul. Akhirnya kan kayak misalnya ini Pativana mungkin analoginya jual cendol gitu ya. Yang nggak suka cendol nggak akan datang. Datangnya yang suka cendol. Nah otomatis ketika yang datang yang suka cendol, ekspektasi cendol enak ini kan jadi mirip udahan. Jadi jarang banget sih kalau ada yang tiba-tiba datang dan ekspektasinya kayak kayak gitu, jarang kok. Semakin sekarang ya, kalau dulu emang mungkin dulu kan awal pasti juga brand awareness dulu, benar, bikin brand image. benar, Sekarang sudah
Oh, Amin, sebenarnya aku juga nggak tahu sih sekarang seperti apa awarenessnya, aku jujur juga nggak tahu, ya jalanin aja, berusaha terus. Chill banget Chill juga banget. ya. Nah, pokoknya Nggak pernah fokus overthinking sama juga. quality dan service. Ya, yang Usah diusahakan sampai itu aja. Ikuti. Bener. Oke, iya ini bener-bener pengetahuan baru. Jadi ternyata videographer tuh nggak cuma Pegang kamera, pegang video, kamera, udah rekam, gitu. pokoknya template-nya kayak gini, rumusnya kayak gini, selesai. Terus sampai yang needs diferensiasi dari videographer yang lain. Nah, mungkin itu Oke. lebih ke variasi opsinya aja Oh, kan. Wah ini nggak terasa sudah memasuki segmen terakhir. Nah, kok Asik. mau tanya ini dong terakhir untuk para penonton nih, untuk Fact mungkin, atau ada yang mau calon Nggak ada yang nikah. oi gitu ya kata para penonton. Ayo, oh gitu. Supporternya mana? Nanti ada efeknya. Ada efeknya ya. Nah, untuk yang calon yang mau menikah dan lain-lain, mau pilih videographer, kok ada tips and trick nggak? Pilih videographer yang seperti apa, fotografer yang seperti apa, dicocokkan juga dengan dianya atau gimana kayak gitu, agar dia tidak salah. Karena Dan nggak zong. beberapa juga ada kena scam juga dengan portfolio yang ini ternyata hasilnya nggak sesuai. Tuh scamnya gitu. Ini serius, aku baru tahu loh. Ada scamnya. Sosial media, cari aja banyak kok. Kira itu kedua dengan paket-paket yang ternyata tidak sesuai. Biasanya kasihnya ini ternyata ini, gearnya ini ternyata ini, dan apapun itu. Jadi beli panas 2 dapatnya ayam cuma 1. Ayam gitu. cuma 1. Oh gitu. Terus nggak dapat nasi, nggak dapat minum. Terus Ya ini kasih aku sungguhan nggak tahu ada ya? Ada. Pak. Oke. Kayaknya ini fokus lebih fokus ke quality ya, kayak nggak aku tidak mau taat yang lain. Pativana ini kayak lurus-lurus doang gitu Lurus loh. doang, aku Lurus doang. semua teman, semua positif vibes gitu Semua ya. positive vibe. Aku udah nggak mau yang namanya tengkar-tengkar. Drama-drama namanya dah. tengkar. Ya kalau bisa hidup lurus-lurus Iya, aja. lurus. Ya, Tapi gitu. tetap kalau aku mau cari pasti ada. Gitu ya. Oke. Kan nggak mau cari. Oh, nggak mau cari. Nggak mau cari dan nggak mau tahu kayaknya. Memberi info, memberi info. Yang keluar di TikTokku tuh kayak meme bercanda, isinya kayak gitu. Oh, oke. Untuk hiburan. Refreshing, iya iya. Oke. Gimana kira-kira? Kalau kembali lagi, Yes. ini saran kan sangat sangat tergantung POV-nya. Betul, Mungkin betul. kalau dari POV-ku, POV-nya. ketika kalian mau nikah Yes. dan lagi cari videographer, karena Yes. ranahku ngomongin Betul. videographer. Ha-ha. Yang pertama mungkin kalian sambil diskusi dulu deh sama pasangan. Oke. Sebenarnya yang kalian mau tujuan bikin video ini apa? Oh. Apakah itu untuk weddingnya atau pre-weddingnya, apapun itu tujuannya apa? Nah mungkin aku bisa ngasih 2 opsi. Salah satu yang mungkin aku tahu lah. Yes. Apakah kalian mau punya video ini untuk memori, untuk kenang-kenangan, Kenangan. atau ini untuk display? Display Untuk ditunjukkan, diupload, untuk ditayangkan, apapun itu. Karena menurutku sebenarnya itu dua role yang tidak harus dipilih secara ekstrim, Oke. tapi serve kebutuhan yang berbeda. Oh, Kalian, bisa beda gitu. Kalau memang kalian lebih fokus ke display, berarti kalian ingin menunjukkan sesuatu yang selalu terwow. Nggak salah, bagi aku nggak salah. Tapi itu sebuah pilihan. Ya, aku rasa pasti ada orang tertepat untuk mengerjakan itu. Oke. Itu mungkin dua goals awal yang paling dua pertimbangan awal yang bisa sangat mempermudah deh menurutku. Kalau kalian lebih merasa oke, aku nggak terlalu, karena aku nggak memungkiri dengan tidak mengarahkan, mungkin memang peluangnya mendapatkan, kalau kata anak sekarang sinematik gitu ya, memang peluangnya lebih rendah kok. Aku nggak munafikin. Karena film pun ditata kan gitu. Supaya Dan itu jadi memang seperfect lebih itu. memang lebih challenging untuk sesinematik itu. Meskipun ya akan diusahakan sebaik mungkin ya, bukan asal juga. Betul, Cuman betul. tapi kalau kalian memang lebih fokus ke sebuah kenang-kenangan, Memori ya. bener-bener nikmati apa yang dilakukan aja kayak gitulah. Oh, Nah akhirnya paham. Ya, itu dua hal yang tapi nggak harus ekstrim nih. Kayak Betul. sebenarnya pilih saling berhimpitan pun bisa. Mungkin itu pertimbangan pertama untuk menentukan siapa videografer yang dipilih ya, kan. betul, Karena kan betul. pasti akan ada yang serve masing-masing. Untuk Catat. memilih kandidat videographer juga susah ya. Oh, Ya. perlu mikir ya. Iya. Justru itu kalau dari
ngobrol sama Germain Bratubi selama ini ya, itu salah satu problemnya orang mau nikah memang juga. Iya. Memilih fotografer atau videografer menjadi agak sulit ketika mereka belum ada bayangan. Bayangan betul. Kalau orang yang udah tahu gitu pasti cepet banget kan dia tinggal pilih. Tapi belum ada bayangan. Ketika melihat mungkin bagi orang awam jadi terlihat mirip semua. Iya. Oh. Nah itu ini pertimbangan awal untuk sedikit membuat lebih bisa membedah perbedaannya satu sama lain. Iya, Yang kedua saranku dari ini bukan dari videografer ya, dari POV orang yang baru married nih gitu kan. Oke. Lebih baik kalau punya waktu emang meet up deh. Emang perlu banget untuk meet up dengan calon vendor yang akan dipilih. Karena kembali lagi ini bukan wedding, ini kan bukan sesuatu ya sebuah show bisa, sebuah apapun bisa, ajang apapun bisa, tapi core-nya tetap acara personal. Betul. Bayangkan kalian harus berinteraksi dengan sebagus-bagusnya hasil kerjanya, tapi ketika kalian tidak cocok dengan personalnya, itu akan membuat kalian tidak nyaman dan sulit menikmati hari pernikahannya. Dan itu menurutku kalau bisa jangan sampai deh. Ini dari yang udah nikah, baru nikah gitu kan ya. Sepertinya kita mendengarkan tips and trick ini. Soalnya kalau dari versiku kemarin aku sangat nyaman semua, 100%. Kebetulan kan karena yang temen juga kan. Oh iya. Kayak gitu. Jadi maksudnya itu penting. Berarti ada ya ada yang enggak personal gitu. Itu pasti ada deh. Emang suka ngulik-ngulik, tapi pasti ada lah. Pasti kan? Iya pasti ada. Jadi lebih baik meet up itu supaya menyocokkan. Emang cocok juga. Frekuensi. Benar. Terus bisa kalian rasakan juga akhirnya apa yang vendor ini kejar sebenarnya. Apakah sepilih, apakah sevisi juga? Iya, nah akhirnya kan dari sana kelihatan ya ketika ketemu. Karena kan kadang orang membedakan videografer tuh dari misalnya dari tone gitu ya. Dari tone warna. Betul. Paling sering tuh itu mungkin yang orang sering nilai. Atau misalnya dari apa lagi ya. Dari ini kayaknya hasilnya yang hai terus deh. Ini hasilnya yang nangis-nangis terus deh. Pengetahuan baru di dunia videografi. Dan luar biasa. Luar biasa. Bisa aja. Oke, Ko. Thank you sebelumnya Ko sudah mampir. Terima kasih sudah memberikan pengajaran baru untuk kita yang masih buta di bidang apalagi videografi. aku. Oh gitu. Apalagi aku masih awam banget nih. Oke. Bagi para calon pasangan yang memang mau segera menikah, kalau memang sekiranya disebelih juga dengan Pativana dan lain-lain bisa langsung kontak ke Kopete atau Christian. Iya, ke Instagramnya aja. Oh, Instagram aja ya. Aku jarang pegang HP kan, nggak kebalas nanti kok katanya ini. Ada karena di sini ada WA di sini. Oke. Ya, thank you semuanya buat pemirsa Facts Paper. See you in the next episode. Thank you. Sama-sama. Terima kasih ke waktunya. Oke.